Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang praktik siklus air sederhana. Setelah kemarin kita telah mempelajari tentang siklus air secara teori, sekarang marilah kita belajar secara praktik sederhana. Untuk memahami praktik sederhana yang dilakukan, simak video berikut ya. Di sini terdapat wadah bening dan di dalamnya ada es batu. Selain itu juga terdapat toples yang di dalamnya terdapat wadah berisi air panas dan kopi. Kopi berperan sebagai tanah sedangkan air panas berperan sebagai badan air. Lalu susunlah alat dan bahan tersebut seperti video berikut. Proses pertama adalah proses penguapan evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Setelah proses evaporasi dan transpirasi, maka proses selanjutnya adalah proses kondensasi, yaitu air akan membentuk awan. Es batu di sini berperan sebagai awan. Setelah proses kondensasi, terjadi proses presipitasi, yaitu turunnya air dari awan. Wadah es batu meneteskan air ke dalam wadah toples. Nah, air tersebut diibaratkan sebagai tetesan-tetesan air hujan. Selain tetesan-tetesan air hujan, juga terdapat embun-embun di dinding toples. Setelah proses presipitasi, terjadi proses infiltrasi, yaitu air akan menyerap ke tanah dan kembali ke badan air. Jadi, air-air yang menetes tadi akan kembali diserap oleh tanah dan kembali juga ke badan-badan air seperti danau, rawa, dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis siklus air. Jenis-jenis siklus air dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul airnya. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer, lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya ada siklus sedang. Proses ini bermulai dari air yang menguap membentuk awan lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Berbeda dengan siklus pendek, pada siklus sedang air hujan yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya diserap oleh tumbuhan. Air yang tidak terserap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan. Lalu kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi, danau, dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Akibat pengaruh ketinggian, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi atau glacier. Glacier kemudian akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju kembali ke laut. Itu adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis siklus air. Selanjutnya kita akan memasuki hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Meskipun siklus ini terjadi secara terus-menerus, pasalnya ada beberapa hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan. Banyaknya penebangan hutan dapat mengurangi jumlah tanaman yang merupakan salah satu penyerap air. Ini dapat berakibat pada tidak terserapnya air dengan baik dan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan yang terjadi di laut dapat menghambat proses penguapan air untuk membentuk awan, sehingga hujan semakin berkurang. Yang ketiga, polusi udara. Polusi udara yang terjadi akibat bahan bakar kendaraan dapat bercampur dengan uap air di atmosfer, menyebabkannya berubah menjadi asam. Hujan asam yang terjadi dapat merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Nah, sudah tahu bukan hal-hal yang mempengaruhi proses siklus air? Ternyata proses terbentuknya air itu tidaklah singkat. Banyak sekali proses-proses yang dilalui agar air yang dapat kita pakai berguna dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya juga. Sekian dari pembahasan kali ini, sampai berjumpa lagi.